Waduh, iya ini pertanyaan yang susah ini ya. Aku bersyukur pertama karena di BINUS aku ketemu sama istriku yang sekarang. Lebih tepatnya ibaratnya kayak Binusian value-nya semuanya ada di Profar gitu ya. Jadi halo semuanya, saya Alin Aryestiani, Deputy Head of Communication Department dari Faculty Digital Communication and Hotel and Tourism. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuanita Safitri, saat ini berada di posisi Subject Content Coordinator di Communication Department. Halo, aku Petrus Satrio Prakoso. Aku Academic Information Service Officer dari Lecture Service Center Alam Sutra. Bosku, Pak Alvin Chandra. Halo, saya Pinkan Rumondor. Saya adalah Deputy Head of Psychology Department at BINUS Bekasi. Hai, halo, nama saya Gatot Suprianto PhD. Saya sebagai Direktur Kampus BINUS at Bekasi. Jadi karyawan di BINUS sekitar 12 jalan 13 tahun, dimulai dari 2010 akhir. Oke, saya di BINUS menjadi karyawan dari 1 Desember 2016, jadi kurang lebih 7-8 tahun lah ya. Gitu. Kira-kira udah 7 tahun. BINUS sudah jadi rumah kedua yang cukup nyaman buat aku. Salah satu pencapaian karir yang mungkin ya nggak dibilang bagus, tapi ya so-so. Dan BINUS bisa menerima aku dan aku bisa bergabung sama keluarga BINUS. Itu luar biasa buat aku. Perjalananku tuh agak lucu sebetulnya. Jadi kalau pertama kali jadi dosen itu di 2010. Jadi udah 13 tahun yang lalu. Kalau jadi karyawan dari 2013. Jadi udah 10 tahunan yang lalu. Dan sempat aku mengalami cuti sabbatical, artinya pause dulu dari karyawan itu sejak tahun 2016 sampai 2021. Jadi kalau ditotalin semuanya memang lama banget sih, udah 10 tahun. Tapi sempat ada breaknya selama 4 tahun di tengah-tengah. Saya sebagai karyawan di BINUS berawal di bulan Februari 2008. Jadi kalau di total 15 tahun saya sudah berada di BINUS University. Sosok ya berarti ya, sosok BINUSian yang jadi inspirasi sebenarnya rektor kita ya, Profesor Dr. Insinyur Hadjanto Prabowo, karena dari awal saya join di BINUS gitu ya menjadi seorang karyawan, sosok Prof Har sudah sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi banyak banget sikap-sikap atau mungkin nilai-nilai yang Prof Har bisa sharing ke kita para BINUSian. Jadi kalau misalnya ditanya salah satunya apa, mungkin lebih tepatnya ibaratnya kayak Binusian value-nya semuanya ada di Prof Har gitu ya. Jadi ya dari spirit itu sendiri Prof Har sudah sangat bisa menjelaskan atau mungkin bisa memberikan bukti yang nyata gitu bentuk nilai-nilai Binusian itu seperti apa. Oke, yang menginspirasi saya Prof Har, ya Prof Har. Karena dengan kepemimpinan beliau gitu, saya meyakini BINUS bisa seperti sekarang ini. Dan beliau adalah pemimpin yang sangat bijaksana, kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita gitu untuk selalu menjunjung tinggi nilai integritas. Mungkin orang melihat Prof Har itu sangat tegas gitu ya, tapi buat saya Prof Har itu sangat kebapaan gitu. Ada beberapa hal di mana saya melihat sosok Bapak di dalam Prof Har gitu pada saat beliau memberikan wejangan kepada kita gitu. Jadi tidak hanya sebagai pemimpin saja gitu, tapi Bapak untuk kita semua. Yang paling inspirasi sih pertama bosku sendiri. Ya. Ya lumayan siapa tahu bisa jenjang karir. Enggak. Bosku ini banyak ngajarin soal kerja sama tim, soal bagaimana ngasih kesempatan. Ketika aku kerja sama tim, ketika kurang masih dikasih kesempatan, diperbaiki. Kalau masih ada yang kurang, kasih tahu kalau ada yang kurang. Tapi ke Bu Nelly juga, beliau ini secara posisi
bagus, tapi dia juga humble. Untuk di Alam Sutra ini aku ngeliat dia jadi sangat humble, bagus banget untuk ngayomin anak buahnya yang ada di bawahnya. Sebetulnya ada beberapa nama, tapi yang sekarang ini banget lagi menginspirasi aku adalah Profesor Clara dari Sastra Inggris, Faculty of Humanities, Binus University. Jadi beliau itu adalah perempuan yang jadi profesor, setauku itu pertama kali di Faculty of Humanities. Kebetulan satu fakultas denganku, jadi menginspirasi banget nih bahwa kalau beliau bisa, berarti aku pun dan dosen-dosen perempuan lainnya juga bisa dong ya menjadi profesor. Ya, Binusian yang menurut saya menginspirasi saya tentunya banyak dalam keseharian saya di Binus gitu ya. Tetapi kalau boleh memilih dalam waktu pendek sambil berpikir gini, paling tidak ada 2 Binusian yang sangat menginspirasi saya selama perjalanan waktu 15 tahun saya di Binus. Yang pertama adalah atasan saya waktu saya pertama kali berjoin atau bergabung di Binus, yaitu Pak Engkos Ahmad Kuncoro, saat ini sebagai Prof. Engkos Ahmad Kuncoro istilahnya. Beliau saat itu menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya waktu itu sebagai stafet tahun 2008 ketika masuk. Apa yang membuat saya terinspirasi oleh beliau dalam hal pembawaan, gaya kepemimpinan, dalam cara beliau menghadapi mahasiswa. Itu banyak sekali menginspirasi saya. Antara lain beliau selalu mengingatkan kalau berhadapan sama mahasiswa supaya kitanya nggak stres, ya jangan buat mahasiswa stres juga, ada dia. Dalam konteks tadi ya sebisa mungkin untuk menjalin kedekatan dan keakraban dengan mahasiswa sehingga komunikasinya menjadi positif. Binusian kedua yang menginspirasi saya adalah Profesor Haryanto Prabowo, Pak Rektor saat ini. Beliau menginspirasi saya dalam banyak hal tentang bagaimana pemikiran beliau tentang perubahan pendidikan tinggi di masa yang akan datang. Bagaimana berpikir strategis, bagaimana berpikir kreatif, bagaimana menyelesaikan masalah dengan sumber daya yang terbatas. Beliau adalah pemimpin yang luar biasa membuat saya yang mampu mentransformasikan Binus di titik seperti saat ini. 2 orang tadi yang sangat menginspirasi saya selama ini. Oke, event favorit adalah Binus Employee Award atau mungkin bisa disebut BEA gitu, karena diadakan setiap tahun. Bukan cuman hura-huranya doang atau rianya doang, tapi di BA itu setiap pimpinan tuh kan punya divisi masing-masing, terus fakultas juga ada divisi masing-masing. Nah, mereka itu punya rutinitas tuh mereka bikin performance ya. Jadi sebelum acara tuh mereka bikin performance sebelum mengumumkan pemenang BA dari divisi atau mungkin fakultas dari mereka sendiri. Jadi sebenarnya itu kayak kebersamaan sih. Jadi sebelum mereka mengapresiasi si Binusian tersebut, mereka bisa memberikan persembahan gitu. Persembahannya itu dalam bentuk tadi performance atau mungkin acara. Sama, oh ya ada lagi tambahannya mungkin ya sisi hiburannya adalah ya kita bisa senang-senang sama-sama, bisa haru sama-sama. Selain di BA itu selain penghargaan kan juga ada apresiasi untuk mungkin ya para rekan-rekan kita mungkin yang sudah meninggal atau mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi memang haru dan huranya ada semua di BA. Oke, event yang paling menarik buat saya adalah Rekar, karena seru banget ketika Rekar kita bisa jalan-jalan bareng sama teman-teman di kantor gitu ya. Kemudian kita juga bisa sense of belongingnya tuh malah semakin tinggi gitu ketika kita rekreasi bersama, kemudian banyak ngobrol di jalan, kemudian juga saling tahu ini itu gitu. Tidak hanya sekedar pekerjaan saja, tetapi juga mungkin hal-hal yang pribadi yang tidak sempat di-share ketika kita bekerja gitu. Kalau event reguler terfavorit pasti Rekar. Kita rekreasi gitu. Karena saya suka banget rekreasi. Kalau yang pertama itu, kedua Olimpik. Olimpik tuh bikin kita lebih sehat berolahraga dan Binus memfasilitasi itu, mengakomodir itu. Buat aku selain tempat relax corner yang banyak digembar-gemborkan, Binus juga bikin Binusiannya untuk hidup jadi lebih sehat. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian ada program-program yang dibikin sama HC buat bikin kita manage keuangan kita lebih baik, bagus banget menurut aku. Jadi Rekar pertama, Olimpik kedua, ketiga Dies Natalis, yang keempat World
welcome back to kampus. Oke. Itu sih menurut aku yang paling move buat aku banget. Favorit aku itu adalah kegiatan family gathering. Kalau teman-teman ingat, ini dilakukan terakhir kali dengan bintang tamu Sheila on Seven. Jadi seru banget kan kita berkumpul bukan hanya dengan keluarga karyawan BINUS, tapi juga dengan keluarga kita sendiri. Jadi aku seneng banget bisa kenalan dengan suami dan anak-anak dari temanku atau pasangan dari temanku, dan pasanganku pun juga jadi bisa kenal dengan teman-temanku. Selain dari kita menikmati konser gratis bersama-sama, dan juga wahana di mungkin ingetin aku di Trans Studio Cibubur gitu. Jadi itu acaranya fun banget teman-teman, dan kita bukan hanya jadi kan udah kerja, kalau kerja standar ya seru sih kerja, cuman ini paling aku tunggu-tunggu, yaitu acara reguler family gathering, karena bisa menemukan keluargaku di BINUS dengan keluargaku di rumah. Event reguler terfavorit saya. Cukup banyak event reguler yang ada di BINUS University, karena kita setiap tahunnya banyak mengadakan event-event menarik. Ada rekreasi karyawan, rekar, ada rapat kerja dosen, raker, ada BINUS Star Award ya, dan seterusnya. Tapi kalau suruh memilih, saya memilih apa yang disebut dengan lupa saya. Tapi saya sedang mengingat-ingat ini ya. Ini sudah di kepala tapi belum keluar ya. Namanya itu Porsekari. Nah, Porsekari itu adalah pekan olahraga karyawan yang ada di BINUS. Kenapa? Karena saya selalu berpartisipasi di acara Porsekari tadi. Partisipasi saya macam-macam, karena itu adalah pekan olahraga, berarti olahraganya di aktivitas yang beraneka ragam. Saya pernah ikut voli, saya pernah ikut bulu tangkis, saya yang selalu rutin setiap tahun kalau ada adalah futsal, dan semuanya kalah ya dalam event-event tadi. Tapi ternyata walaupun kalah, tetap membuat event itu menjadi hal yang sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Karena setelah bekerja, lelah, kemudian kita ada event, ada tanggal, ada jadwal di mana kita mesti bertanding ya. Disitulah kemudian saya mengikuti berbagai kegiatan. Tim saya futsalnya dulu walaupun kalahan namanya tetap teringat sampai saat ini. Nama timnya Nyai Blorong gitu ya. Agak-agak mengerikan ya, tapi itu kurang lebih yang menjadi event yang selalu berkesan dan saya nantikan setiap tahunnya. Waduh, ini pertanyaan yang susah ini ya. Di Juli ini 42. Enggak, bukan karena ada yang ngasih aku, bukan. Ya, karena memang udah ngukur dari beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Nggak percaya ya? BINUS itu ulang tahun, kalau di psikologi nih teman-teman ya, BINUS udah memasuki tahap perkembangan, udah selesai dari dewasa awal dan mau memasuki dewasa madya. Kalau dilihat berarti bintangnya BINUS Cancer. Zodiaknya saya tahu. Jadi udah mateng ya sepertinya kalau BINUS itu diandaikan sebagai manusia. Udah mateng banget, nggak muda lagi, tapi baru masuk ke dewasa madya gitu. Benar kan teman-teman psikologi? Ayo dicek teori perkembangannya. Oke, selamat ulang tahun untuk Bina Nusantara yang ke-42 tahun, dan selama saya berkarya atau mungkin selama saya bekerja di BINUS ini sangat bersyukur karena hampir seluruh hampir seluruh kebutuhan semuanya dipenuhi sama BINUS, dan sebagai apresiasi juga selalu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari BINUS atas hasil karya dan kerja keras dari kita dan juga seluruh tim. Dan mungkin yang paling berkesan adalah pada saat masa pandemi sih. Masa pandemi itu banyak banget kita yang masih kesulitan mencari rumah sakit dan lain sebagainya, tapi BINUS dengan sangat sepenuh hati gitu ya bisa membantu kita untuk bisa memenuhi hal tersebut gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan tempat atau mungkin pengobatan yang layak sampai dengan COVID ini atau mungkin pandemi selesai. Sukses selalu untuk BINUS.
Jadi buat saya BINUS itu bukan cuma tempat bekerja tapi juga berkarya gitu. Di BINUS banyak sekali hal positif yang saya dapatkan, kemudian saya juga belajar banyak hal gitu ya dari orang-orang yang sangat amat profesional di bidangnya masing-masing gitu. Dan di BINUS kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai integritas gitu. Tidak hanya itu saja tapi juga teamwork itu sangat terbangun di sini gitu. Jadi selamat ulang tahun BINUS, semoga semakin jaya dan always fostering and empowering. Aku bersyukur pertama karena di BINUS aku ketemu sama istriku yang sekarang. Yang kedua, di BINUS bikin aku jadi lebih sehat karena hidupku jadi lebih tertata, baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, aku mengucap syukur banget karena selama pandemi kemarin BINUS gajiannya nggak terlambat. Ya, aku pikir 3 itu cukup ya. 3 itu cukup buat bikin aku bersyukur aku berada di BINUS saat ini. Jadi, selamat ulang tahun buat BINUS yang ke-42. Semoga semakin jaya, jaya, jaya. Oke, selamat ulang tahun BINUS. Selamat memasuki usia 42 tahun. Semoga makin bisa berinovasi dan semakin membina serta memberdayakan masyarakat. Nah, aku tuh paling bersyukur di BINUS karena mendapatkan berbagai kesempatan pengembangan diri. Jadi bisa dibayangkan kan, aku pertama kali masuk BINUS sejak 13 tahun yang lalu, baru lulus S2, masih sangat ijo, kinyis-kinyis deh pokoknya. Nah, di BINUS itu aku mendapat kesempatan mengembangkan diri, mulai jadi menjadi dosen sampai akhirnya menjadi karyawan. Dan disinilah 10 tahun kemudian sejak menjadi karyawan, aku dipercaya untuk menjadi Deputy Head of Psychology Department at BINUS Bekasi. Halo BINUSian semuanya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk BINUS yang ke-42. Harapannya di usia ke-42 ini BINUS semakin matang, semakin baik, semakin berjaya, memiliki semangat yang tinggi untuk membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Sukses selalu buat BINUS yang ke-42, ulang tahunnya. Kalau hal yang membuat saya merasa sangat bersyukur tadi ya, selama di BINUS, tak lain tak bukan adalah ketika situasi pandemi tahun 2019 sampai dengan 2021. Kita semua mendapatkan pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Persis kayak anak muda sekarang. Kalau nggak bisa ngambil hatinya, ambillah hikmahnya. Nah, itulah yang terjadi tahun 2019 sampai dengan 2021, di mana di situasi pandemi yang sulit tadi, tidak mudah, banyak penyesuaian, banyak perubahan di sana-sini, tetapi BINUS tetap bisa berdiri, bahkan secara positif melayani para karyawannya. Ya, berdiri maksudnya bisa terus bertumbuh dengan positif, bisa terus mendidik mahasiswanya dengan segala keterbatasan, walaupun saat itu harus lewat secara online. Dan juga kita bersyukur bahwa layanan yang diberikan BINUS, terutama terhadap dukungan keluarga apabila ada yang terkena COVID-19, perawatan, vaksinasi, dan seterusnya sangat luar biasa. Disitulah kemudian saya merasa sangat bersyukur dan bangga menjadi institusi yang memiliki kepedulian terhadap karyawannya. Dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi para BINUSian lainnya.